Muslim sekalian, Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji. Berhajilah. Karena haji itu wajib. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri seperti kelompok ini, ada laki-laki. Faqala rajulun. Ada orang Badu berdiri. Aqul amin ya Rasulullah. Apakah haji yang kau sampaikan wajib itu tiap tahun ditunaikan? Hatta qala laha thalath. Sampai orang ini 3 kali bertanya, aqul amin ya Rasulullah, aqul amin ya Rasulullah. Fasakata Nabi. Tapi Nabi tetap diam dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Baru Nabi jawab, la qultu na'am wa la jabat wa la mastata'tu. Kalau aku jawab dari pertanyaan kamu, aku khawatir turun ayat berikutnya, haji wajib tiap tahun. Kira-kira kalau haji tiap tahun berat apa ringan? Yang seumur hidup sekali aja belum ada yang berangkat. Coba saya pengen tahu di sini, tidak untuk mengabsen, pengen tahu saya deh. Siapa yang sudah pernah naik haji di sini? Angkat tangannya. Masya Allah. Ustaz Masuri sudah sama Umi ini, Masya Allah. Oh, istri saya juga acung tangan, alhamdulillah. Beliau nemenin saya waktu saya belajar di Mekah. Iya, harus angkat tangan. Berarti yang belum acung tangan belum berangkat haji. Mau berangkat haji? Pengen cepat? Ikutin hadis Nabi. Kalau pengen cepat, ikutin Nabi, selesai. Maka cara apapun kalau kita ikutin Nabi, cepat. Maka kalau kita pengen kaya, cepat, ikutin Nabi. Nggak pernah miskin. Nabi itu nggak pernah miskin. Hidupnya menjadi tenang. Orang yang tidak pernah miskin itu hidupnya tenang. Betul ya? Ya coba kalau orang miskin, tenang nggak? Ya, jadi yang disebut dengan miskin apa nanti kita akan sampaikan. Oleh karena itulah ayat tadi yang kita sebutkan menggugah kita semuanya. Jangan kita stuck cuman hanya di tempat kelahiran kita. Kita harus berangkat, jalan. Maka saya, alhamdulillah, umur 19 tahun, saya dibuang orang tua saya. Disuruh hijrah, pindah kamu. Dari kelahiran kamu jangan cuma di sini, pindah kemana? Ke Mekah. 19 tahun saya harus ke Mekah. Kira-kira umur segitu paling asyik dengan apa? Masya Allah, kalau zaman sekarang gadget dengan temannya nggak mau dipisahkan, dengan orang tuanya apalagi. Tapi tiba-tiba orang tua, kamu berangkat. Bisa sama orang tua, bisa sama teman-teman kampung halaman. Semua yang dicintai ketika itu ditinggalkan. Untuk melakukan apa? Fatuhajiru fiha. Dalam ayat tadi surah An-Nisa 97 disebutkan, hijrahlah kamu di atas bumi. Jangan hanya diam. Maka kalau kalian kita semuanya dari kelompok SSW tadi saya dengerin sekilas, sudah ada yang dapat motor, dapat mobil, tapi yang dinaikin saja rugi nggak kira-kira? Rugi. Maka harus berjalan bukan hanya cuma keliling di Jabodetabek, bahkan keliling dunia sampai ke tanah suci Mekah. Mobilnya tinggalkan, ganti naik pesawat. Iya kan? Maka sejak itu saya berangkat, saya tinggalkan kampung halaman saya berangkat ke Mekah. Ternyata nggak gampang pisah dari orang tuanya. Imam Syafi'i aja rasanya pengen ketemu ibundanya, tapi ibundanya cuma mengusir, pergi lagi kan, jangan pulang. Saya sudah banyak belajar, pergi lagi. Kamu sudah belajar apa? Disebutin semuanya. Saya belajar ilmu ini, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu dan seterusnya. Nggak menyebutkan ilmu akhlak, ilmu adab, ibundanya merasa kurang, pergi. Kamu belum nyebutin kata akhlak, suruh belajar lagi, mencari guru lagi. Barulah ketemu seorang guru, kemudian dia akhirnya menjadi orang yang hebat di Makkah. Jadi selama hidupnya hampir Imam Syafi'i tidak pernah bersama orang tuanya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu ternyata terjadi sama diri saya. Lahir cuma di kampung halaman, tapi besar saya ternyata di tanah suci Makkah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sebelum orang tua wafat, terutama umi saya bertemu dengan saya, berangkat ibadah umrah bersama saya kawal, saya semuanya, Masya Allah. Nikmat sekali. Karena tadi saya berbisik obrolan dengan beliau sama Ustaz ini, ternyata ada orang tua yang mau berangkat. Saya langsung sampaikan, kasih nomor telepon saya. Insya Allah saya siap membantu sesuai kemampuan saya. Siapa tadi yang mau berangkat, telepon saya. Kebetulan insya Allah tahun ini 1 Juni saya berangkat. Tiap tahun Allah takdirkan saya berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji. Maka wajar kalau alhamdulillah pagi siang sore hari ini kita ingin memberikan dorongan motivasi kepada kita semuanya.
Punya uang tapi nggak pernah mau berangkat ke tanah suci, rugi. Kalau ada orang yang mengatakan saya ingin berangkat ke tanah suci, takut. Yang pertama ditakutin pasti uang saya berkurang. Kira-kira kalau Bapak Ibu berangkat ibadah haji umroh, uangnya kurang atau tambah? Dari mana tambahnya? Dari Allah yang menambah. Ini belum tahu hadisnya sudah yakin. Masya Allah. Ini belum tasawur, sudah tasdik. Boleh nggak seperti itu? Tasdik dulu baru tasawur. Tapi yang benar tasawur dulu baru tasdik. Artinya ngerti gambarannya baru kita percaya. Sekalipun boleh bagi orang sekelompok awam ini tasdik percaya dulu baru ngerti gambarannya. Ada tadi di slide-nya ditunjukkan ini loh seperti ini Baitullah. Indahnya luar biasa. Tasawur namanya. Dari Ibnu Matek sebut tasawur baru tasdik. Jangan tasdik dulu baru tasawur. Karena apa? Kalau tasdik dulu sekarang banyak penipuan. Ada orang mau berangkat sampai di Soekarno-Hatta nggak jadi berangkat. Kasihan tadi. Maka hadis ini disebutkan terkorelasi dengan ayat tadi. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub. Ini konsep Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen kaya, justru berangkat umrah. Kalau pengen kaya, justru berangkat haji. Buktinya mana? Hadis ini. Buktikan sama mereka yang sudah pernah haji dan umrah. Maka ini konsep kebalikan bagi orang yang punya ketakutan, takut dia rezekinya malah berkurang. Seperti takutnya mereka bersedekah. Begitu uangnya 1 juta sedekahkan 500.000, pasti berkurang secara angka. Tapi di balik itu Allah jadikan berlipat. Anfik ma fil jib ya'ti kama fil ghib. Ada kaul mengatakan orang-orang Arab itu sampai punya keyakinan makalahnya anfik ma fil jib. Keluarkan apa yang ada di kantongmu, ya'ti kama fil ghib, akan hadir apa yang kamu tidak tahu nanti. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan untuk berangkat ke tanah suci, jangan ditunggu. Pasti nanti akan hadir. Tanpa ditunggu pun akan hadir. Oh, kita akan ada perubahan. Maka bahasa Nabi tabi'u bainal haji wal umrah. Hadis ini disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau sedang bersama Nabi, kemudian Nabi menyampaikan, ikutkanlah perjalanan haji itu dengan perjalanan umrah. Maka kalau ada haji, pasti ada umrah. Mereka sekarang ini sudah berangkat ke tanah suci, Bapak Ibu, mereka sedang berhaji. Umrah nggak kira-kira? Umrah. Mereka yang umrah mau berhaji nggak? Harus. Maka kalau orang yang sudah umrah, tidak cukup hanya umrah, dia harus berhaji. Karena apa? Hikmah di balik orang-orang yang berangkat ke tanah suci ada 2. Ini poin dalam hadis Nabi. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma, karena keduanya haji dan umrah yanfiyanil faqra wal dhunub. Kebayangkan kalau ada orang yang takut, saya takut mau berangkat ke tanah suci, saya dibalas di sana, bagaimana saya? Saya kan pembunuh. Kira-kira gimana? Ada yang takut berangkat haji? Ini ada jemaah saya Al-Misbah yang ketika itu dia cerita sama saya, Ustaz, ini dari Lampung. Saya mau berangkat umrah, tapi saya takut. Orang mau berangkat umrah harus bahagia, kenapa takut? Takut kenapa? Lebih dari 100 orang di tangan saya bisa bunuh. Masya Allah, saya kaget. Ini bukan tanggung-tanggung, saya ketemu preman ini saya bilang. Lebih dari 100 orang di tangannya sudah membunuh orang. Lalu saya katakan, Innallaha tawwabur rahim, Innallaha ghafurur rahim. Banyak ayat menyebutkan. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu ingin kembali kepada Allah, Allah akan buka pintu tobatnya dan Allah akan ampuni. Dia rasa takut, uang ada, nggak takut dia rugi. Uangnya udah diyakini, tapi dia takut dibalas di sana. Maka kalau ada orang yang kemudian pengen berangkat ke tanah suci ketakutan karena dia mungkin pernah zalim di dunia, bahkan pembunuh seperti yang saya sebutkan, apa yang dilakukan? Justru datangi Baitullah. Supaya apa? Supaya kita ini dosanya hilang. Berlebihnya Adam khata tawabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa dan salah, dan sebaik-baik berbuat salah dan dosa dia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita pengen sukses melalui SSW tadi, Masya Allah, sudah punya Pajero, punya motor, punya mobil Brio apa tadi? Mobilio. Tapi kemudian berjalan-jalan di kota Bekasi, di Jabodetabek, bahkan keluar Pulau Jawa, tapi dia belum sampai ke Baitullah, sungguh dia akan rugi. Mobil dia akan haus,
banyak pun akan kemudian menjadi kempes dan seterusnya. Tapi kalau ke Baitullah tidak akan pernah. Bahkan akan digantikan dengan rezeki yang berlipat. Maka tadi konsepnya tadi hadis tadi tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wa dzunub. Ikutkanlah perbuatan ibadah haji dengan perbuatan umrah. Karena apa? Keduanya dapat mengikis, menghilangkan kefakiran. Jadi hikmahnya pertama apa? Menghilangkan kefakiran. Ini bagian hikmah dan manfaat. Yang kedua, wadzunub, menghapus semua dosa. Siapa yang kira-kira di antara kita yang nggak punya dosa? Pasti kita semua punya dosa. Maka orang-orang yang berdosa itu, kalau orang yang beriman pasti ingin kembali kepada Allah. Maka kebayang nggak kalau kita ini dikasih rezeki sama Allah, tapi kemudian tidak ingin berada ke tanah suci. Bapak Ibu, saya lihat semangatnya luar biasa. Mencari rezeki Allah itu yang rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan. Di dalam Al-Baqarah 172 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah rezeki, makanlah dari makanan rezeki yang kamu cari itu min thayyibat, dari sebagian yang baik-baik. Karena apa? Kita masih kadang mencari yang haram. Masih ada juga mencari yang haram, korupsi dan seterusnya. Walaupun sebagian kita cari yang halal, maka bahasa Allah kita min thayyibat. Maka SSW mengajak, salah satunya tadi saya dengarin, Masya Allah, mengajak berkah. Berkah itu gimana? Ziyadatul khairi wa sa'adah. Kalau hidup berkah itu enak apa? Dia bahagia, tambah baik. Dan untuk mencari berkah yang paling berkah, ya di tanah suci. Tadi ayat disebutkan, Inna awla baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubaraka. Ya, pertama kali dibangun sebagai rumah Allah adalah Baitullah Mubarakah, penuh dengan berkah. Jadi nggak ada orang yang berangkat ke tanah suci pulang nggak jadi berkah selama dia sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka tadi disampaikan Al-Misbah, dituntun, bukan hanya dituntun menunjukkan ini loh tokonya mau beli kurma, tidak. Bahkan dituntun sedemikian rupa bagaimana ibadah yang benar dan baik. Tidak cukup hanya benar, tapi harus baik. Ibarat orang mencari rezeki tidak cukup hanya halal, tapi harus baik. Halalan thayyiban. Kenapa ditutup dengan thayyib? Walaupun halal tapi caranya tidak baik, tidak boleh. Maka demikian pula dalam ibadah kita. Ibadah itu harus dengan cara yang dituntun dengan benar dan baik. Benar itu tuntunan dari Nabi dipastikan. Baik itu caranya, pengelolaannya. Kebayang nggak tadi kalau kita lihat gambar-gambarnya suratnya Al-Misbah? Mereka bermacam-macam, dari mulai konglomerat, para petani, pejabat, ya, ada kombes, wakil presiden, pernah bersama kita, bermacam-macam kalangan. Tapi prinsip dua kita bangun, layani dan tuntun dengan ilmu. Maka insya Allah tidak akan pernah tersesat. Maka kembali akan membawa keberkahan. Maka rezeki yang diterima selama kita bekerja bersama SSW termasuk ini, maka pasti akan berkah insya Allah. Maka tadi niatnya go berkah. Memang harus berkah. Orang beriman itu mencari rezeki harus nilainya harus berkah. Bukan hanya asal banyak. Banyak tapi berkah. Boleh kita menjadi orang kaya? Boleh. Tapi orang kaya yang bertakwa, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan karamat dunia al-ghina wa karamat akhirat at-taqwa. Kalau ingin dimuliakan di dunia, jadilah orang yang kaya. Maka sahabat Nabi itu kaya-kaya. Utsman bin Affan kaya, sampai sekarang punya hotel namanya Waqaf Utsman bin Affan di Madinah. Padahal orangnya sudah mati udah lama. Zaman sahabat Nabi, Masya Allah. Wa karamal akhirat at-taqwa. Tapi untuk memuliakan dirinya, menjadi orang yang mulia di akhirat, jadi orang yang bertakwa. Kaya takwa. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Mantap kan? Masya Allah. Kaya takwa. Jadi kalau gitu orang-orang yang mukmin ini boleh nggak menjadi orang kaya? Boleh, harus kaya. Supaya apa? Kita bisa bersedekah. Supaya apa? Bisa membantu sama yang lainnya. Supaya apa? Supaya bisa ke Baitullah. Ya, jadi kalau kita udah kaya jangan hanya diam. Maka di sini kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup, artinya cukup itu apa? Kebutuhan untuk keluarga sudah dicukupi, body dicukupi, kemudian masih ada sisa, segera ke Baitullah. Bahkan di dalam urusan ibadah ini ada kewajiban yang didorong secara paksa. Kalau Bapak Ibu pengen ke Baitullah, dorong secara paksa. Seperti sholat, kalau kita nggak paksakan kita, apalagi waktu subuh, coba kalau kita nggak paksakan, pasti kita tidur lagi.
Begitu kita paksakan, kita bangun. Demikian pula kalau kita mau ke Baitullah, paksakan diri kita. Caranya gimana? Nabung. Nggak susah kok, nabung aja. Kalau handphonenya pecah jatuh di jalanan, besok aja langsung ganti handphone. Betul ya? Motornya kesenggol, jatuh, rusak, besok ganti merek motor. Giliran dia mau ke Baitullah, sulit rasanya, uangnya nggak ada katanya. Kenapa beli handphone bisa ada? Maka hikmah dibalik keberangkatan ke tanah suci, 2 poin tadi yang saya sampaikan. Jangan pernah kita merasa takut mau ke Baitullah, karena pasti akan menjadi orang yang kaya. Lebih serius, saya dulu bukan saya ingin nyombongkan diri saya Bapak Ibu, siapapun. Saya dulu nggak punya apa-apa, tapi kita yakini di Baitullah sumber segala sesuatunya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa yang pengen minum zam-zam gratis? Kok nggak semuanya? Semuanya? Yuk berangkat ke Baitullah bersama saya. Siapa yang ingin bermunajat di depan Baitullah yang tanpa ada penghalang, mustajab? Siapa? Kok nggak semuanya ternyata? Yang angkat tangan insya Allah cepat berangkat. Saya harusnya kalau ada motivasi ini, saya seperti tentara, saya harus gerak cepat. Tadi saya dengerin SSB itu semangat sambil gini-gini. Giliran siapa mau zam-zam? Jadi kalau ditanya siapa yang minum zam-zam? Saya. Sebelum ke Baitullah nanti datang ke rumah saya pastikan semua dapat zam-zam. Serius, saya nggak bicara bohong Bapak Ibu. Ke rumah saya tuangin air seperti zam-zam. Zam-zam asli, bukan dari Tanah Abang. Alhamdulillah kita tiap waktu berangkat bawa zam-zam. Minum zam-zam, ya Allah sampai ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu pengen minum zam-zam gratis, harus berangkat haji dan umrah. Kalau enggak haji besar, haji kecil. Kalau pengen Bapak Ibu doanya enggak ada penghalang, langsung tembus, mustajab doa. Ya tempatnya di Baitullah. Namanya multazam, iltizam kata dasarnya merapat. Maka di situ banyak orang yang merapat berdoa di sana. Maka orang-orang yang pulang dari tanah suci, dia sukses insya Allah. Sukses dunia, sukses akhirat. Jadi kalau kita pengen memperbaiki diri kita Bapak Ibu, perbaikilah kita dengan cara ke Baitullah. Dipastikan insya Allah jaminannya baik dunia akhirat. Yang belum berhijab dia berangkat pulang menjadi berhijab. Yang biasanya sholatnya belakang-belakang menjadi sholatnya rajin. Yang biasanya sholatnya nggak pernah berjamaah menjadi sholatnya berjamaah. Yang biasanya nggak pernah sedekah dia kemudian bersedekah. Kenapa? Di sana di Mekah, di tanah suci Mekah Madinah banyak orang yang derma. Kita lagi jalan aja dikasih Hamad, dipanggil Siti Rahmah, dipanggil dikasih air, bahkan dikasih uang, kadang dikasih tasbih, kadang dikasih parfum. Udah serius. Kadang saya sedang berjalan dikasih tasbih. Masya Allah, ini rezeki. Ternyata kita berpikir kalau dia bisa memberikan, saya harus bisa memberi. Akhirnya bergantian. Kita membeli air 10 real, dapat berapa? Dapat 10 biji. Dibagikan sama mereka yang jalan keluar dari Masjidil Haram. Berbagi juga. Maka pulang pun dia menjadi orang yang dermawan. Ketika saya di Masjidil Haram, ketika saya berada di Mekah, ternyata hati saya dibuka oleh Allah, mudah untuk berbuat kebaikan. Maka sampai di tanah air pun dia berbuat kebaikan. Maka merubah namanya hijrah. Bukankah Bapak Ibu bersama SSB untuk merubah semuanya? Pengen hijrah? Hijrah bukan hanya maknawi saja, tapi fisiknya juga harus hijrah. Maknawi wajib, fisik juga harus. Harusnya gimana? Berangkatlah ke tanah suci. Kalau sudah ada uang di dalamnya, tabungkan. Caranya paling gampang nanti, ya, melalui SSB berangkat bersama Al-Misbah insyaallah. Punya uang berapa? Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, punya uang berapa jujur? Belum ada. Ya, ini yang belum ada jujur Bang, kesini pakai apa tadi? Ojek pakai janterin? Sekarang saya mau tanya, yang hari ini punya uang 1 juta siapa kata? Saya. Ada 1 juta. Nah kesini pakai apa tadi, motor? Nah, itu aset itu. Iya, Bapak Ibu bisa ajarkan. Cara mudah untuk berangkat ke Baitullah. Caranya mudah. Mau berapapun uangnya. Kalau yang bilang saya hanya punya uang 100.000, itu namanya punya uang. Ustaz, saya nggak punya uang 100.000, tapi saya punya sehat. Itu juga rezeki. Kata Nabi SAW menyebutkan, man malaka zadan wa rahalatan. Siapa sudah memiliki 2,
Zada bekal. Bekal itu apa? Ya, bekalnya dia. Warahatan, punya kendaraan. Kendaraan apa? Bukan hanya motor, bukan hanya pesawat. Kendaraan apa? Fisik kita adalah kendaraan. Tuballighu ila baitillah, yang dua ini bisa menyampaikan dirinya ke Baitullah, falam yahujja, dan dia menolak tidak mau berhaji. Haji itu ada dua, ada haji besar, ada haji kecil. Haji besar itu ya, yang jatuhnya bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu namanya haji besar. Haji kecil, umrah, yang tidak ada wukufnya di Arafah, tidak ada melontar jumlah di Mina, tidak ada mampir dua Muzdalifah dan Mina. Ini namanya haji kecil. Yang dua hal ini dapat menyampaikan dirinya ke Baitullah, falam yahujja, tapi dia enggak mau menolak, fala alaihi ayyamuta yahudi dan nasrani. Dua hal diancam oleh Nabi. Aku tidak akan pernah peduli jika kalian mati dalam keadaan Yahudi Nasrani. Artinya apa? Nabi akan cuek. Nanti di padang mahsyar enggak akan disapa. Karena Nabi hanya menyapa orang-orang yang beriman, yang pernah ingat sama Allah dan Rasulnya. Kalau ada ingat sama Allah Rasulnya, pasti berangkat ke Baitullah. Maka rugi kalau ada orang-orang yang mengatakan saya Muslim, tapi dia nggak pernah ke Baitullah. Ada Nabi mengingatkan sama kita, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wal haji bil bait. Bangga dia, saya Muslim, Ustaz. Salat, iya. Zakat, apalagi? Puasa, kerjakan, walaupun kadang bentang-bentang. Haji, nah ini berat kita, nggak punya uang, apalagi menolak. Tadi saya perjalanan ke sini sambil komunikasi telepon, ada yang pengen haji ekspres, ada 7 orang pengen haji ekspres katanya. Ya, silakan kalau mau dibantu silakan. Haji itu variasi Bapak Ibu, sama seperti umroh ya, tapi haji lebih berat. Haji itu ada namanya lewat bypass jalan biasa, ada lewat tol Becakayu. Pokoknya haji kalau lewat tol Becakayu. Bapak Ibu kalau tol Becakayu cepet apa lambat? Dapat, nggak pakai antri, ngetep langsung jalan. Begitu lewat bawah bypass panjang Kalimalang, banyak macet, berjam-jam. Maka haji pun demikian, ada 3. Kalau dia pengen cepet, ya hajinya namanya haji smart. Ya seperti SSW, smart sinergi. Haji smart itu nggak pakai nunggu. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Ada haji reguler, nunggunya 26 tahun Jabodetabek, 37 tahun Jawa Tengah, Jawa Timur, 45 tahun Aceh. Jadi kalau Bapak Ibu daftar sekarang di Jabodetabek, tunggulah 26 tahun. Usianya 70 tambah 26, ketemu malaikat maut. Ya kan, nggak bayang nggak? Ustaz saya udah 60 tambah 26 tahun, saya ketemu sama malaikat maut bisa jadi. Kalau malaikat mau temuin dengan siapa saja, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Malaikat maut itu menemui siapa saja. Innaka mayyitun, kamu pasti akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pasti akan mati. Kalau di bahasa lain kan, Bapak Ibu bisa mati dulu, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu sama aja. Ya kalau Ustadz kok disuruh mati duluan, terus siapa nanti yang akan ngisi ceramah? Ya, kan? Jadi kalau ada Ustadznya masih ada ke masjid, masih ada yang ngelatih imamin, ya kan? Di dalam semuanya nggak ada Ustadz, siapa yang imamin? Nggak ada, ya. Bingung kan? Ya gitu. Ini bahasa Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini singgungan Allah kepada Nabi. Ya Muhammad, kamu pasti akan mati. Mereka pun akan mati. Kalau gitu persiapkan diri kita. Maka kalau kita ingin menjadi iman yang baik, Islam yang baik, 5 ini tegakkan. Sudah registrasi syahadat? Syahadat itu ada konsekuensi. Setiap perbuatan amalnya, ibadah sholatnya, segala macam sedekahnya semuanya, itu harus karena Allah. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala sesuatu ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini penting bagi kita semuanya. Maka Al-Misbah menuntun Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang mau berangkat bersama SSW, bersama Al-Misbah, malah kita disebutkan insya Allah 2 November 2024 insya Allah ada kelompok keberangkatan. Maka kalau Bapak Ibu sudah ada uang dipegang, kemudian didiamkan, rugi saja. Saya katakan akan rugi. Kenapa? Uang ini akan cepat lepas. Mau beli motor, mau beli ini, beli itu. Dan begitu diinvestasikan, ditabungkan kepada akhirat, ya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran Karim surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah mengingatkan kita, wa'anfiqu, belanjakan sebagian dari rezeki yang aku beri kepada kalian. Mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum ajal menjemput kalian. Bayangkan, ini penting. Sebelum ajal menjemput kita, belanjakan di jalan Allah. Sampai-sampai orang di kuburan itu, fa yaqulu rabbi laula akhartani, ya Allah, izinkan saya, akhirkan, tunda ajal saya. Bahkan kalau bisa saya dikubur, bangkitkan saya di dunia. Sekedap saja. Cuman barang satu detik saja. Fa'as-saddaq, katanya, aku akan bersedekah, aku akan berangkat ke Baitullah. Karena orang yang berangkat ke Baitullah berarti infak dia, membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas sholihin, agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Tidakkah orang-orang yang berangkat ibadah haji, orang-orang yang berangkat ibadah umroh, pulang dari umroh, pulang dari haji, menjadi orang yang soleh? Jadi saya sebutin, kenapa? 5 waktu, kebayang ya Bapak Ibu? Di sana ibadahnya mempeng, ibadahnya jalan terus. Sebelum azan sudah di dalam masjid, dan itu 5 waktu terjaga, sehingga membentuk karakter mereka semua para tamu-tamu Allah yang haji dan umrah. Begitu pulang mereka, begitu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka bergegas. Ingat ketika berada di Madinah, ingat ketika berada di Mekah. Akhirnya apa? Dia berangkat ke surau, ke musola, ke masjid, ke langgar. Ngapain? Sholat di dalamnya. Maka dia menjadi orang yang soleh. Ketika melihat orang yang membutuhkan, fuqara masakin, orang-orang yatim ini, anak yatim, dia punya rezeki diberikan, infak. Seperti mereka berada di Mekah Madinah, mereka dikasih sesuatu, masya Allah. Maka penting buat kita semuanya, Bapak Ibu ya Bunda, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang berkah, berangkatlah ke Baitullah. Jangankan ibadah kita, makanan apapun yang ada di Mekah Madinah itu berkah. Dari mana buktinya? Kebayang nggak Bapak Ibu, kita ini sedang berdiri di sini. Mereka ngapain di sana? 24 jam Baitullah buat tawaf. Energi positif terpancar ke seluruh tanah suci Mekah, termasuk barang-barang yang ada di sana. Maka nanti kalau Bapak Ibu berangkat ke tanah suci, umrah ataupun haji, dipastikan pasti akan terdorong membeli oleh-oleh. Kenapa? Di situ ada nilai berkahnya. Maka tadi saya bisa berbagi alhamdulillah dengan Ustadz ini. Saya kasih parfumnya, tunjukkan Ustadz. Ini asli dari Mekah. Iya. Ada yang mau? Dipastikan kalau Bapak Ibu umroh bersama Al-Misbah, bersama SSW, pasti dapat satu-satu. Ya, serius. Setiap jamaah yang berangkat bersama Misbah, laki perempuan saya bagi satu persatu. Sebagai bentuk penghormatan kami kepada tamu-tamu Allah, biarkan mereka gunakan. Pada saat sebelum berihram dia pakai, pulang dia teringat, ini parfum apa? Namanya parfum Al-Misbah SSW. Ada tambahannya, parfum Al-Misbah SSW. Serius Bapak Ibu, kalau sampai di Mekah Madinah cari ada toko nggak parfum Al-Misbah, pasti saya jamin ada. Namanya parfum Al-Misbah. Ya, Al-Misbah go internasional, sama seperti SSW go internasional. Jadi Allah pertemukan dua ini menjadi insya Allah sinergi yang baik, sinergi works insya Allah. Jadi kalau gitu Bapak Ibu kira-kira masih semangat atau tidak kalau mau ke Baitullah? Semangat. Saya akan beri motivasi. Sekarang juga bisa daftarkan ini. Saya jamin dengan izin Allah SWT, kalau Bapak Ibu yakin, insya Allah berangkat. Saya akan contohkan. Ya, saya akan contohkan. Bapak Ibu siap berangkat umroh? Siap. Siap berangkat haji? Siap. Bersama SSW Al-Misbah? Siap. Oke, kalau siap, ini semangatnya luar biasa. Tentara galak. Iya, oke. Mulai hari ini koordinasi dengan SSW nanti, dengan Ustaz Suri nanti daftarkan langsung. Punya umrah apa? Daftarkan.
daftar itu tidak harus menentukan bulannya, daftar dulu. Ya, pasti berangkat. Dan harus dengan niat. Di kompleks saya ceramah, ketakutan dia, datang ke rumah. Saya habis ceramah didatangin, Ustaz, saya takut. Bagus, masih takut. Orang yang takut itu berarti punya takwa. Tapi kalau nggak pernah takut, nggak punya takwa. Apa yang kamu takutkan? Saya takut dengan ceramah yang tadi disampaikan. Saya takut mati belum ke Baitullah. Saya pengen berangkat. Kamu punya uang berapa? Saya tanya. Saya punya uang 10 juta. Tapi saya punya belakang ada 4 orang, istri, anak 3. Kan pasti nggak cukup. Saya katakan, insya Allah cukup, karena Allah mencukupkan. Caranya gimana? Saya tanamkan uang kamu, langsung daftarkan ke Amisbah. Kamu doa, setiap waktu saya bantu doa. Yakin berkah. Rezeki kamu nanti akan dibuka sama Allah. Serius, dia daftar, langsung uang ditransfer 10 juta di depan saya. Ustaz, ini 10 juta. Kalau buat berangkat 1 orang pasti nggak akan cukup, karena paketnya nggak nyampe. Tapi dengan niat, Allah menyampaikan semuanya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini serius, Pak. Saya nggak mengada-ngada. Orang yang masih hidup. Dan bukan hanya satu, saya akan berikan contoh. Ini salah satu contoh. Akhirnya dari 10 juta, dia nggak mengharapkan bulan depan berangkat, tapi dia menanamkan saya akan berangkat. Kita dorong, saya ajarkan doa, begini dan akhirnya alhamdulillah. Tahu-tahu nggak nyampe sebulan, start lagi 20 juta. Punya uang dari mana? Alhamdulillah Ustaz, lancar dagangannya. Subhanallah. Allah yang memberikan rezeki, padahal belum sampai ke tanah suci sudah digantikan rezekinya, masya Allah. Nah, ini sudah 1 orang sakit. Nah, Ustaz masih ada 4, istri, anak 3, belum lagi saya punya jasa yang harus saya tebus. Hak siapa itu? Bibi sama omnya. Berarti 7 orang berangkat. Yakin berangkat 7 orang saya bilang. Dan subhanallah 7 orang berangkat semuanya. Belum sampai setahun berangkat. Serius Pak. Belum sampai setahun dari mulai dia nanamkan 10 juta dia berangkat. Tapi juga dengan ikhtiar. Jangan uang 10 juta diam di rumah gak pernah kerja, lalu mengharapkan saya bisa berangkat sudah 10 juta. Harus bekerja. Manjada. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti berhasil. Bersama SSW bersungguh-sungguh berhasil insya Allah ya. Nah, gitu. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang tanamkan melalui SSW saya mau berangkat. Kapan jangan tentukan. Ini uang saya cuma ada 200.000. Ini uang saya hanya ada 1 juta. Ustaz jangankan 1 juta. Punya uang 20.000 Bapak Ibu berangkat. Ini ada jemaah Amisbah 2 kali bersama ibunya berangkat 2 kali. Hanya karena uang 20.000. Serius. Setiap dia punya uang 20.000, tidak pernah dia belanjakan. Judulnya ke Mekah. Kebayangkan? Berangkat bersama Amisbah 2 kali bersama orang tuanya. Karena apa? Ada keseriusan dalam jiwanya. Maka tadi saya sampaikan, handphonenya jatuh, kelindes motor, besok dia ganti. Nggak nunggu besok, langsung ke counter dia. Betul? Tapi giliran mau ke Baitullah, harus ada dorongan dipaksa. Maka di sini yang memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semuanya. Harus berangkat ke tanah suci. Maka Allah akan merubah semuanya. Baik merubah dari sisi kefakirannya, termasuk dosanya akan dirubah oleh Allah, dihapus semuanya, insya Allah. Tidakkah orang yang berhaji kata Nabi man hajja falam yarfuth falam yafsuq raja'a dhunubahu kayawmin waladat ummuh. Orang-orang yang berhaji itu termasuk orang yang berhaji kecil. Falam yarfuth falam yafsuq, dia menjaga lisannya. Orang-orang yang berhaji itu Bapak Ibu di sana itu masya Allah seperti bayi. Bayi itu nggak pernah misu, nggak pernah nyelatu, nggak pernah berkata kotor, nggak pernah berkata yang buruk. Maka begitu orang berhaji mencerminkan selama berada di sana tenang dia. Ada kesulitan dihadapi, dia rasa sakit tetap dijalani, berubah, bersabar. Maka orang-orang berhaji, orang berumrah itu sabar. Ya, karena dia bersabar, raja'a dhunubahu kayawmin waladat ummuh. Dia tidak pernah berkata yang kotor. Dikembalikan dosa-dosanya seperti bayi baru lahir. Tidakkah orang yang anak-anak yang baru lahir, bayi lahir, pernah nggak dia pernah berkata kotor? Ngerti nggak dia riba? Nggak ngerti riba. Maka dosanya nggak ada dia. Demikian orang-orang yang berhaji dan berumrah. Maka kalau Bapak Ibu pengen menjadi seperti bayi yang baru lahir, berangkat ke tanah suci. Mulai saat ini saya dorong Bapak Ibu, jangan pernah takut. Mau ke tanah suci punya uang berapa? Tanamkan. Tadi saya sampaikan, jangankan 1 juta, punya uang 20.000 niatkan. Tapi setiap punya uang bismillah, judulnya ke Mekah, judulnya ke Mekah. Dorong, pasti akan cepat berangkat.
sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang paling mudah kalau kita sedang berusaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa luar biasa kalau kita amalkan. Doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap kita mau bekerja, jangan lupa baca doa itu. Baca doa keluar rumah dulu, titipkan rumah dulu, kemudian baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla sampai selesai 3 kali. Tutup dengan shalawat Nabi. Allah akan mudahkan semuanya. Maka dulu saya ketika berada di Mekah, saya belajar, tapi saya pengen punya mobil. Ya Allah, saya belajar kesana kemarin naik taksi, pengen punya mobil sendiri sih. Saya doa di depan multajam. Maka ada di YouTube kan nggak salah orang hitam di depan multajam, doanya cuma satu kata, fulus, 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 fulus. Loh ini serius dan itu real. Walaupun di depan Ka'bah itu boleh nggak minta apa saja Allah kasih, Allah punya segalanya. Tapi malulah kalau hanya minta fulus saja. Iya, fulus, fulus. Ditegur sama orang Arab, kamu kok fulus sampai ketawa dia. Ya fulus, pokoknya pulang harus kaya dia bilang. Dan subhanallah begitu pulang menjadi orang kaya. Karena apa? Doanya di depan Baitullah. Ini serius. Kalau bapak ibu nggak percaya nanti sampai di sana fulus. Di video ketemu orang Arab ditangkap nanti. Masya Allah. Jadi artinya doa apa saja di depan Baitullah itu akan dikabulkan. Tapi jangan hanya doa dunia. Maka diingatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang jahiliyah itu mintanya dunia saja. Diingatkan sama Al-Quran, Rasulullah mengingatkan, hei jangan hanya minta dunia, karena kita akan hidup di akhirat yang lebih kekal. Maka ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau gitu Bapak Ibu nanti kalau sampai di Makkah pengen kaya, boleh minta kaya, tapi jangan hanya kaya. Minta masuk surga. Jadi kita minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa 3 kali. Man sa'ala al-jannata thalathan, siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga itu berdoa. Ya, al-jannah itu kemudian berdoa, ya Allah, udkhul fil jannah, masukkan dia ke dalam surga. Maka kalau gitu kita di depan Baitullah minta sama Allah, minta supaya apa? Supaya masuk surga bukan kaya. Sampai di sini kira-kira jelas Bapak Ibu? Ya. Hikmahnya tadi apa? 2. Orang yang umrah dan haji dipastikan dia akan hilang dari kefakiran. Yang kedua, akan dihapuskan dari ini poin penting. Karena orang hidup pengen kaya, nggak mau miskin. Orang miskin itu kata Nabi, ya, kadal faqra atau kada kufra. Orang yang fakir itu mendekati kepada kekufuran. Mudah sekali diumbang-ambingkan. Dikasih Indomie saja pindah agama dia. Alhamdulillah. Apalagi dikasih Fortuner, masuk ke agama Kristen, makanya SSB ini tepat sekali. Dikasih Pajero, dikasih Fortuner, tapi disuruh ke Baitullah. Go berkah, go riba, go. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kalau udah semangat gini kayaknya cepet ke Mekah ini. Jangan tunda-tunda lagi Bapak Ibu. Sekali lagi menunda-nunda sesuatu yang baik akan rugi sendiri. Ya. Kemudian ayat terakhir saya tutup masih surah Al-Munafiqun dan ke-10 ayat ke-9 apa? Tadi ayat ke-10 ayat ke-9 Allah sebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Saya sudah berdiri, sudah hampir setengah jam tadi ya. Ada waktunya nanti istri saya, Ustazah Walia akan menyampaikan tentang ruqyah. Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang beriman. Kita kan orang beriman. Jangan hanya pengakuan lisan saja. Al-iman itu bitaf'il dengan tindakan. Hai orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan, la tulhikum amwalukum. Jangan kalian ini terbuai dengan harta-harta kalian semuanya. Wa auladukum dan anak-anak kalian ribet, bingung mau sekolah kemana, mau jadi sarjana, mau jadi dokter, mau jadi apa, silahkan. Tapi jangan pernah dzikrillah, melupakan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi orang sukses silahkan, tapi ingat Allah. Maka SSB ini cakap sekali. Ya, go berkah, orang hidup itu harus berkah. Go riba, meninggalkan riba. No riba ya, no riba. Go berkah, no riba, go Baitullah. Ya.
meninggalkan riba, menuju ke Baitullah. Ini 3 poin yang luar biasa. Semua ada dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka kalau Bapak Ibu sudah berada di SCSW tapi belum sampai ke Baitullah, tadi kata Abang, minal khasirin, dia akan rugi. Dia hanya dapat uangnya saja. Dia sibuk hanya untuk mencari nilai poin yang besar, 2 miliar, 3 miliar, sekian miliar, tapi lupa sama Allah. Begitu kita lupa sama Allah, dia akan rugi di akhirat. Maka pastikan buat Bapak Ibu semuanya, motivasi saya ini mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semuanya. Yakin dengan kita niat nawaitu karena Allah SWT, kita akan berangkat ke Baitullah, Allah pasti akan memudahkan kita semuanya. Bagi yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz yang mau berangkat ke Baitullah, silahkan nanti Ustadz dikasihkan nomor saya. Insya Allah, bismillah, mudah-mudahan saya sehat, panjang umur. 1 Juni saya berangkat, insya Allah ketemu saya di sana. Setidaknya saya akan sambungin. Karena alhamdulillah saya di sana masih ada kendaraan, masih ada rumah, jadi saya juga punya tempat tinggal 2. Ya, di sini ada, di sana ada. Saya lahir di tanah air, tapi saya besar di tanah suci. Sehingga berangkat tanah air dan tanah suci, insya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menyemangati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, yang sudah punya uang jangan takut, segera daftarkan. Pasti dengan dorongan dari doa kita semuanya akan segera berangkat ke tanah suci. Insya Allah Al-Misbah dalam hal ini siap melayani setiap tamu-tamu Allah, termasuk dari Bapak Ibu semuanya yang bersama kita akan bimbing. Apalagi kami di dalamnya ada orang-orang yang profesional, karena untuk menjadikan kita ini menjadi baik harus profesional. Quran surat Al-Qasas 26, ya, inna khaira man istajada al-qawiyul amin. Kalau ingin memilih travel, memilih orang-orang bekerja, itu harus al-qawiyu, artinya profesional, al-amin, yang amanah, dipercaya. Jadi jangan asal mencari pekerja, jangan hanya asal mencari staff, jangan hanya sekedar mencari travel, tapi mencari yang qawiyul amin, profesional dan amanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebih mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.